teman-teman, kembali lagi bersama saya Valentinus Charles. Di video kali ini saya bakalan memberitahukan kepada teman-teman terkait cara membuat nasi bambu. Kalau dalam bahasa Manggarai lazim menggunakan nama kolo. Oke teman-teman, kemudian saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua terkait bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat nasi bambu. Baik teman-teman, di sini ada beberapa bahan dan alat yang saya siapkan. Yang pertama yang saya siapkan teman-teman, yaitu daun pisang. Daun pisang ini sudah dibelah. Kemudian ada bambu. Untuk diketahui supaya dalam menggunakan bambu kita harus menggunakan satu buku saja dan harus dibuka pada bagian sebelahnya seperti ini, dan sebelah yang lain masih tertutup sehingga berbentuknya seperti ini. Kemudian bahan yang kita gunakan yang pertama itu ada gula pasir. Sebenarnya bebas menggunakan, terserah teman-teman mau gula pasir atau gula merah dalam campuran untuk membuat kolo ini. Kemudian air santan kelapa. Ini diambil dari kelapa biasa ya teman-teman, tidak diambil dari kelapa sawit karena di daerah kita tidak ada kelapa sawit. Kemudian yang berikut adalah yang kita butuhkan dalam hal ini, yaitu kolo, supaya dibentuknya nasi yang kemudian kita sebut dengan nasi kolo atau nasi bambu. Sorry teman-teman. Kemudian teman-teman, bagaimana cara kita agar semua bahan-bahan ini dan daun pisang ini bisa muat dalam lubang dari batang bambu ini? Yang pertama, kita gulung daun pisang ini. Cara gulungnya teman-teman coba lihat. Ini cara gulungnya. Kita gulung daun pisang ini sesuai dengan diameter dari lubang bambu yang telah kita siapkan, supaya nanti daun pisangnya kemuat dalam lubang bambu yang kita siapkan. Nah, langkah yang berikut, kita masukkan daun pisang yang telah kita gulung, dan bentuk gulungannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang bambu ini. Pastikan ujung bagian bawah dari daun pisang ini tadi harus sampai di bagian ujung dari lubang bambu ini tadi. Kemudian ya, saya rasa pas teman-teman. Kemudian langkah yang berikut, kita taruh beras ke dalam lubang bambu yang telah kita masukkan daun pisang ya teman-teman. Cara masukkan berasnya ya biasa teman-teman. Aduh, tumpah. Apa bajin? Tuh ya, tekan tengah mata. Ya. Kemudian kita masukkan air santan kelapa ini ke dalam lubang yang telah dikasih beras. Dan sebelum itu kita campurkan dulu antara air santan kelapa dengan gula supaya menambah keenakan pada nasi kolo atau nasi bambu yang kita hasilkan nanti. Kemudian kita adukan hingga menjadi rata. Kemudian teman-teman, kita masukkan air santan kelapa ini ke dalam lubang bambu ini, dan kita masukkannya dengan pelan-pelan.
pastikan teman-teman air santan kelapanya tidak sampai penuh agar di atasnya kita bisa taruh tutupan untuk lubang dari batang bambu ini, dan supaya beras atau nasi yang sebentar akan kembang tidak keluar dari wadah ini, tidak keluar, sehingga dapat ditahan oleh tutupan yang ada di atasnya. Baik, kemudian teman-teman, kita simpan atau taruh kita punya hasil atau nasi beras sama beras yang ditaruh ke dalam bambu tadi ke dalam tungku api hingga semua bentuknya seperti ini, teman-teman. Kita tunggu sampai beberapa menit, sekitar 20 menit sampai 30 menit, nasinya akan bisa dinikmati. Oke teman-teman, coba kita lihat dari kulit bagian luar bambu, kelihatannya ini sudah matang ya teman-teman. Ya, untuk itu coba kita buka secara bersama. Buka bersama bagaimana model setelah beras yang kita taruh ke dalam tadi masak atau tidak, dan bagaimana model kolo yang didambakan oleh kita semua. Kita coba buka ya teman-teman. Aduh, hancur. Bocor. Mati kamera sih. Randy. Singa ontor. Mau. Ya, mau. Mati. Lanjut ya. Terus aja nih. Yes. Sini bisa ya. Baik teman-teman, inilah hasil dari apa yang kita kerjakan dari tadi. Wah, inilah kolo yang sesungguhnya. Sekian.